Di seluruh penjuru alam semesta ini tentu terdapat banyak sekali bintang yang bertebaran. Bahkan saking banyaknya, mungkin jumlahnya tidak akan dapat terhitung dengan pasti. Nah, selain fakta kalau jumlah bintang di alam semesta itu sangat banyak, bintang di alam semesta ini juga memiliki perbedaan. Perbedaannya seperti dalam hal ukurannya, warna, hingga kecerahannya. Kemudian seperti yang sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, kalau berbicara mengenai kecerahannya, bintang paling terang yang ada di langit adalah sistem bintang Sirius. Sistem bintang ini terletak di konstelasi Canis Major, dan nama Sirius sendiri diambil dari bahasa Yunani Serios yang berarti berkilauan. Nah, menariknya, bintang Sirius adalah sistem bintang ganda yang terdiri dari bintang raksasa terang bernama Sirius A dan bintang kerdil redup yang bernama Sirius B. Menurut para astronom, bintang Sirius B dahulunya merupakan bintang yang sama besarnya dengan Sirius A. Namun bintang tersebut telah lebih dahulu berevolusi menjadi raksasa merah sebelum akhirnya menyusut menjadi bintang Katai putih. Lalu kalau berbicara mengenai warnanya, warna asli dari sistem bintang Sirius adalah putih hingga biru keputihan. Namun, memang karena terlihat sering berkedip, jadinya bintang Sirius ini terlihat seperti memiliki banyak warna. Untuk jaraknya sendiri, bintang Sirius dan Bumi memiliki jarak 8,6 tahun cahaya dan memiliki ukuran hingga 20 kali ukuran dari matahari. Ukurannya tentu terbilang besar, tapi bukan yang terbesar di antara bintang raksasa lainnya yang ada di alam semesta. Namun meskipun begitu, boleh saja bintang ini masih kalah besar di antara bintang raksasa merah lainnya. Tapi kalau berbicara masalah suhunya, bisa dibilang bintang tipe seperti Sirius ini merupakan yang terpanas. Para astronom mengklasifikasikan bintang Sirius ini sebagai bintang tipe A yang memiliki suhu jauh lebih panas dari matahari, yaitu sekitar 9.400 derajat Celcius. Tentu itu merupakan suhu yang sangat-sangat panas, bahkan jauh lebih panas dari matahari maupun bintang lainnya. Nah, setelah mengetahui sedikit karakteristik dari bintang Sirius tadi, kali ini kita akan menuju topik utamanya, yaitu bagaimana jadinya jika sistem bintang tersebut, khususnya Sirius A, menggantikan matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Pastinya, jika bintang Sirius A menggantikan matahari sebagai bintang pusat dari tata surya kita, maka tentu akan ada beberapa perubahan besar yang terjadi di dalam sistem tata surya kita dan tentu terhadap bumi juga. Hal pertama yang akan terjadi adalah perubahan suhu. Seperti yang saya bahas tadi, bintang Sirius A adalah bintang yang jauh lebih panas daripada matahari. Dan hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan dramatis suhu di bumi. Suhu rata-rata bumi akan naik menjadi beberapa ribu derajat Celcius yang pasti akan menghancurkan semua kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Yang kedua adalah radiasi yang berbahaya. Dikarenakan bintang Sirius A lebih terang daripada matahari, maka kita sebagai makhluk hidup di bumi akan menerima radiasi yang jauh lebih tinggi daripada matahari. Hal ini akan merusak lapisan ozon dan menghasilkan paparan radiasi ultraviolet yang sangat mematikan. Dengan adanya hal tersebut, kehidupan seperti yang kita kenal saat ini tidak akan memungkinkan bisa bertahan. Akibat suhu dan radiasi yang berlebihan tadi, kehidupan seperti yang kita kenal tidak mungkin bertahan di bumi karena semua air akan menguap dan atmosfer akan terionisasi. Hal selanjutnya yang akan terjadi dengan sistem tata surya kita adalah adanya perubahan orbit planet. Jika bintang Sirius A menggantikan matahari, maka sistem tata surya kita akan berubah secara dramatis. Orbit seluruh planet termasuk bumi akan berubah karena gaya gravitasi Sirius A yang jauh lebih besar daripada matahari. Hal ini akan dapat menghasilkan perubahan orbital yang tidak stabil dan mungkin mengakibatkan benturan antar planet atau orbit planet yang sangat tidak stabil. Selain itu, bagi planet bumi juga akan mengalami perubahan waktu dan cuaca. Dengan adanya kehadiran bintang Sirius A sebagai bintang pusat dari tata surya kita akan mempengaruhi cuaca dan perubahan waktu di bumi.
dan hal ini akan mengubah siklus musim serta cuaca secara dramatis. Dan terakhir, jika bintang Sirius A menggantikan matahari adalah terjadinya kehancuran sistem tata surya kita. Selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi, akibat perubahan orbital dan kondisi ekstrim yang dihasilkan oleh bintang Sirius A, maka sistem tata surya kita akan mengalami kekacauan besar. Sistem tata surya kita mungkin juga tidak akan bisa bertahan dalam bentuk serta keteraturan yang ada saat ini. Nah, kurang lebih beberapa hal yang saya sebutkan tadi akan terjadi jika bintang Sirius A menggantikan matahari sebagai pusat dari sistem tata surya kita. Namun, penting untuk kalian ingat jika perubahan semacam itu adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi secara alamiah. Menurut penelitiannya, bintang Sirius saat ini sedang bergerak ke arah tata surya kita dengan kecepatan 5,5 km per detik dan akan mencapai puncak terdekatnya dengan tata surya kita sekitar 60.000 tahun mendatang pada jarak hanya 7,8 tahun cahaya saja. Namun tentu, puncak terdekat bintang Sirius di masa depan terhadap tata surya kita masih terbilang sangat jauh. Bahkan dibandingkan dengan Sirius, beberapa puluh ribu tahun mendatang akan ada beberapa bintang yang mendekati tata surya kita, bahkan lebih dekat dari bintang terdekat saat ini seperti Proxima Centauri yang berjarak hanya 4,2 tahun cahaya saja. Salah satunya adalah bintang Ross 248 yang mana diketahui saat ini bergerak mendekati tata surya kita pada kecepatan 25,4 km per detik. Bintang tersebut akan mencapai puncak terdekatnya pada 36.000 tahun mendatang, yaitu pada jarak hanya sekitar 3 tahun cahaya saja. Menurut perkiraan dari para astronom, jarak sedekat itu bahkan mampu mempengaruhi pergerakan orbit komet terhadap matahari, apalagi wilayah pada awan Oort. Jadi pada intinya itu tadi adalah sebuah skenario yang mungkin terjadi jika bintang Sirius A menggantikan posisi matahari sebagai pusat dari sistem tata surya kita. Dari semua penjelasan tadi, tentu tidak ada sama sekali skenario yang bagus saat bintang matahari kita digantikan oleh sistem bintang lainnya seperti Sirius A tadi. Sistem tata surya kita ini sudah terbentuk dengan teraturnya selama hampir 5 miliar tahun. Walaupun pada masa lampau juga pernah terjadi berbagai fenomena yang mengganggu tata surya kita, namun sampai sekarang sistem tata surya kita ini bisa dibilang sangat ramah dan juga sangat stabil. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan, dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.